Bila pendengar masih di Radio Pertemanan Dimas 3,5 FM, saluran informasi yang menginspirasi dalam acara dakwah on radio. Baiklah Bapak pertama, mari sama-sama kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Zakaria pada sore hari ini dengan tema 3 nasihat dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana. Mari sama-sama kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan kesehatan, dan kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita dipertemukan dalam acara dakwah in radio. Selanjutnya, solawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit pesan untuk pendengar sekalian, khususnya untuk saya pribadi. Dengan adanya pergeseran masa, maka terjadilah perputaran waktu, baik itu dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, hingga tanpa terasa sampailah kita pada pertengahan bulan Ramadan, bulan yang amat mulia. Sebuah renungan bagi kita, hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam sabdanya, "Jadiddis sapinata fa inna bahru amik wa khuzizzat kamilan fa inna safara ba'id wa khaffifil himla fa innal uqbata ka'ud." Ada 3 nasihat yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini, dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita di dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana dan singkat ini. Dan yang 3 hal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kata Nabi, jadiddis sapinata fa inna bahra amik. Perbaharuilah perahumu, karena gelombang menuju akhirat sangatlah besar. Ini bahasa sosiologis. Artinya apa? Kita pada saat sekarang ini ibarat orang yang sedang menempuh perjalanan jauh. Dan kita pada saat ini baru sampai di laut yang bernama dunia. Sementara di tengah perjalanan yang sedang kita tempuh ini, ada badai dan topan yang siap menenggelamkan kapal kita. Satu faktor yang harus kita perhatikan agar kita selamat sampai tujuan dari perjalanan ini, di mana kapal yang kita tumpangi haruslah kapal yang baik dan benar. Dan adapun yang dimaksud dengan perbaharuilah perahumu, artinya adalah mantapkanlah niatmu, kuatkanlah tekadmu,
terutama di dalam menghadapi perkembangan zaman dan persaingan hidup saat ini. Pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu yang kedua kata Nabi, wa khuziz zat kamilan fa inna safara ba'id. Perbanyaklah bekalmu karena jalan yang akan kau tempuh masih teramat jauh. Kalaulah kita ini ibarat sebuah lokomotif atau kereta, katakanlah di mana kita telah berangkat dari Ranai menuju Teluk Buton umpamanya. Dalam perjalanan itu maka banyak tempat atau alam yang kita lewati. Banyak tempat-tempat yang kita lewati. Begitu pula dengan kita di mana kita pun telah berangkat dari alam ruh menuju alam rahim. Dan sekarang kita tinggal di alam yang bernama dunia. Untuk sampai ke alam akhirat, maka masih banyak tempat yang harus kita lalui. Logikanya, semakin jauh perjalanan seseorang, maka semakin banyak bekal persiapan yang ia perlukan. Orang yang akan menempuh perjalanan jauh dengan tanpa membawa bekal persiapan, maka orang itu bukan dikatakan berani, melainkan nekat namanya. Yang bahagia belum tentu, tapi sengsara sudah pasti. Begitu pula dengan kita yang akan meninggalkan dunia ini dengan tanpa membawa bekal persiapan amal maksudnya, maka itu pun bukan dikatakan orang yang berani, melainkan nekat juga namanya. Betapa tidak sahabat baginda Nabi pernah berkata, siapa orang yang masuk ke alam kubur, dalam arti kata wafat atau meninggal dunia, dengan tanpa membawa bekal persiapan amal maksudnya, maka orang itu diibaratkan, diumpamakan, dimisalkan mengarungi lautan, menyeberangi lautan tanpa dengan menggunakan kapal. Dapat kita simpulkan, yang berlayar dengan kapal saja, yang nyeberang dengan lautan, yang menyeberang dengan perahu saja terkadang masih ada yang tidak sampai. Apalah lagi kalau hanya mengandalkan kedua kaki dan tangan alias berenang. Maka dapat dipastikan selamat belum tentu, tapi tenggelam sudah pasti. Inilah tamsilan, inilah gambaran buat orang yang meninggalkan dunia dengan tanpa membawa bekal persiapan amal maksudnya. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang mempersiapkan apa yang telah diperbuatkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaffifil imla fa innal uqbataka ud. Ringankanlah bebanmu karena jalan menuju akhirat tidaklah mulus. Adapun yang dimaksud dengan ringankanlah bebanmu, artinya adalah kurangilah beban dosamu. Karena kalau terlalu banyak beban dosa yang kau bawa, ini akan menyulitkan di dalam menempuh perjalanan menuju akhirat. Bukankah baginda Rasul pernah bersabda, kubur itu merupakan tempat yang pertama dari sekian banyak tempat yang ada
di akhirat. Dan kubur itu merupakan tempat yang terakhir dari sekian banyaknya tempat yang ada di dunia. Maka siapa yang selamat dari siksa kubur, mudahlah dia menempuh jenjang berikutnya. Kemudian siapa yang terperosok di dalamnya, maka sulitlah dia menempuh jenjang berikutnya. Pendengar, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah 3 nasihat yang baginda Nabi sampaikan kepada kita umatnya. Yang kalau ini kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, insya-Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan semoga dengan bulan Ramadan, dengan keberkahan bulan Ramadan ini, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita semua, Allah berkahi hidup kita buat terus berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.